Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mereview artikel yang berjudul Proses Strategis Merger dan Akuisisi Pasar Menggunakan Integrasi Manajemen Perubahan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Rahmadani Hadi Kusuma dengan NPM 19013010141. Yang kedua Nadifa Ita Purnamasari 19013010211. Muhammad Arif Firmansyah 19013010235. Rafli Nur Wahid 19013010236. Gita Febriani Panigoro 21990000224 dan yang terakhir Badrun 21990000301. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmadani Hadi Kusuma, NPM 1901301010141. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama atau pengantar dari sebuah artikel yang berjudul Proses Strategis Merger dan Akuisisi Pasar Menggunakan Integrasi Manajemen Perubahan. Pada artikel ini dijelaskan, jika sebuah perubahan akan membingungkan bagi organisasi manapun, tekanan yang besar dan ketajaman sebuah perubahan juga akan sangat berpengaruh pada manajemen organisasi. Ketika dua perusahaan melakukan merger dan akuisisi, akan mempengaruhi perubahan budaya dalam suatu organisasi. Menurut studi yang dilakukan oleh Skypack tahun 2014, kedua perusahaan yang bergabung dapat meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan membuat strategi yang paling menguntungkan bagi organisasi. Dengan mengintegrasikan pemeriksaan manajemen perubahan ke dalam kegiatan pra-perjanjian yang terdiri dari pengembangan pendekatan akuisisi, penentuan target, dan uji tuntas. Aspek ini memberikan kepemimpinan dan arahan kepada organisasi dari keadaan sekarang untuk keadaan yang akan datang yang dapat diantisipasi dengan manajemen perubahan. Transisi yang efektif dari individu dan organisasi ke struktur baru untuk menjalankan bisnis adalah inti dari manajemen perubahan. Memperhitungkan aspek dari perubahan organisasi, praktik, dan teknologi serta menekankan kesiapan individu dalam lingkungan organisasi yang baru. Pendapat para pemimpin menentukan arah yang diambil oleh sebuah organisasi. Peran mereka sangat penting karena segala keputusan berada di tangan pemimpin sebuah organisasi. Dengan demikian, pemimpin organisasi dan praktisi harus memahami bagaimana perubahan tersebut dapat dikelola dengan baik. Menurut Ajmal, Faruk, Sajid, dan Awan tahun 2012. Selanjutnya pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa strategi merger dan akuisisi yang sukses harus dilakukan berdasarkan manajemen perubahan dan arah yang benar dari pemimpin atau keputusan yang benar dari pemimpin. Pengertian manajemen perubahan sendiri yaitu sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efektif dan efisien untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Penelitian ini akan menawarkan strategi merger dan akuisisi berdasarkan penelitian sebelumnya untuk membantu para pemimpin organisasi dan praktisi dalam budaya perusahaan melalui perubahan strategis, manajemen, dan pendapat pemimpin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, kesenjangan penelitian dalam literatur merger dan akuisisi. Jumlah merger dan akuisisi telah tumbuh secara dramatis dan strategi merger dan akuisisi telah menjadi semakin umum. Menanggapi meningkatnya kegiatan merger dan akuisisi serta meningkatnya kompleksitas transaksi tersebut, topik merger dan akuisisi telah diselidiki secara konsisten dalam literatur akademik
dan merger dan akuisisi perusahaan yang telah menerima banyak perhatian baik dari dunia corporate, masyarakat umum, sampai dengan dunia akademik. Ketika melihat merger dan akuisisi secara luas, istilah tersebut dapat mencakup berbagai karakteristik, di antaranya yang pertama, pembelian dan penjualan usaha, yang kedua, konsentrasi antar usaha, yang ketiga, aliansi atau memastikan independensi bisnis, yang keempat, pembelian manajemen, yang kelima, pembelian, yang keenam, perubahan bentuk hukum, yang ketujuh, penawaran umum perdana, dan yang kedelapan, restrukturisasi. Dari segi persepsi pegawai, budaya organisasi, dan nasional budaya, perubahan organisasi berulang kali diperiksa sebagai elemen fundamental dari perubahan budaya di perusahaan yang dipelajari setelah merger dan akuisisi. Terkadang dianggap sebagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam perkawinan dua organisasi. Perbedaan budaya muncul baik secara positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi telah menjadi kegiatan strategis yang populer menurut literatur dan diperkirakan akan terus berkembang. Sejumlah besar literatur juga mengeksplorasi perspektif yang berbeda dari kegiatan merger dan akuisisi, seperti yang pertama, nilai-nilai yang diciptakan oleh merger dan akuisisi, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan merger dan akuisisi, dan yang ketiga, motif dari merger dan akuisisi. Robeck and Jensen tahun 1983 menyatakan bahwa dalam jenis literatur yang mereka gunakan, beberapa studi menganalisis tantangan integrasi pasca merger dan akuisisi, seperti yang pertama, kesesuaian organisasi, yang kedua, pergantian karyawan puncak selama masa transisi, dan yang ketiga, kecepatan. Kesulitan dalam pentingnya membawa perusahaan yang berbeda bersama-sama dalam istilah pasca merger dan akuisisi disorot dalam sebuah studi yang meskipun demikian pendekatan integrasi satu ukuran untuk semua mungkin tidak mengarah pada merger dan akuisisi yang berhasil karena penelitian sebelumnya mungkin gagal untuk mengatasi kompleksitas integrasi pasca merger dan akuisisi. Melalui studi lengkap yang menguji temuan Robeck and Jensen tahun 1983 dengan tegas memutuskan bahwa hipotesis pasar yang terorganisir dengan baik yang menunjukkan bahwa strategi merger dan akuisisi harus berhasil bagi pemegang saham masih belum terrealisasi, yang alih-alih memperoleh temuan bahwa dalam 5 tahun pasca merger pemegang saham perusahaan mengakuisisi benar-benar memperoleh sekitar 90% dari nilai pasar mereka. Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, literatur sebelumnya menunjukkan bahwa di dalam literatur merger dan akuisisi masih ada banyak kebingungan dan bukti yang saling bertentangan mengenai hasil integrasi merger dan akuisisi, dan tampaknya masuk akal bahwa penelitian ini berkonsentrasi pada penyediaan peta jalan untuk membantu kedua budaya bersinergi, membuat proses merger dan akuisisi bermanfaat bagi kedua organisasi yang terlibat. 3. Solusi atau langkah pertama. Yang 3.1 penetapan tujuan umum dan mendiagnosis. 3.2 pembelajaran budaya. Penetapan tujuan umum dan mendiagnosis. Langkah pertama harus dihabiskan untuk mempersiapkan dan bertemu dengan pejabat eksekutif perusahaan A dan perusahaan B untuk mendengarkan kebutuhan mereka dan mengumpulkan informasi mengenai tujuan merger dan akuisisi. Dan kemudian selanjutnya, langkah akan dihabiskan untuk mengunjungi kedua perusahaan di lokasi untuk mengumpulkan informasi secara luas mengenai struktur organisasi, budaya, nilai, dan karyawan mereka. Dan kemudian dengan mengingat prinsip-prinsip pengembangan organisasi, langkah penting berikutnya untuk integrasi M dan E yang sukses adalah menetapkan tujuan. Pembelajaran budaya. Pembelajaran budaya adalah salah satu elemen terpenting dari manajemen perubahan. Proses pertukaran pengetahuan 3 fase tercakup dalam pembelajaran budaya. Ketiga fase tersebut adalah: yang pertama, mulai dengan penilaian variasi budaya. Yang kedua,
Tetapkan varians ini dalam konteks kolaborasi. Dan yang terakhir, konfigurasi ulang sistem budaya untuk menyelaraskannya dengan tujuan dan sasaran bisnis. Di sini saya akan menjelaskan solusi langkah kedua. Solusi langkah kedua dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 4.1 keterlibatan karyawan. Karyawan harus terlibat, terutama dengan perubahan organisasi jika manajemen perubahan ingin berhasil. Mengembangkan dan mengawasi penilaian sikap kepada semua personel untuk mengevaluasi dan menilai persepsi personel tentang merger dan akuisisi, dan juga memastikan pekerja mengalami masa sulit dalam penyesuaian budaya adalah salah satu metode kunci. Manajemen perusahaan A dan manajemen perusahaan B akan mengembangkan alat untuk mengurangi stres dan membantu personel dalam memastikan bahwa transisi ke budaya organisasi yang baru berjalan lancar. Yang sangat penting adalah komunikasi dan keterlibatan karyawan itu sendiri. Garis yang tepat dari komunikasi harus ditetapkan untuk menghindari salah persepsi dan komunikasi yang terputus, atau untuk menawarkan solusi atas pertanyaan karyawan, menetapkan pengaturan formal, gugus tugas, atau individu yang didelegasikan untuk mengatasi kekhawatiran karyawan dapat mencapai hal ini. Perusahaan A dan perusahaan B harus memberikan pembenaran yang memuaskan atas jawaban dari semua personel dan menjelaskan kepada mereka pentingnya merger dan akuisisi ke organisasi untuk membantu mengatasi ketidakpastian, kebingungan, dan kepanikan yang mungkin dihadapi personel. Selanjutnya ada 4.2, induksi dan pelatihan. Kedua perusahaan harus melakukan pelatihan karyawan setelah menyelesaikan kekhawatiran dan kebutuhan karyawan dan menentukan mereka yang siap untuk berubah. Prinsip, tujuan, dan sasaran organisasi baru yang terkait dengan merger dan akuisisi akan memungkinkan personel melalui induksi dan pelatihan ini. Karyawan perusahaan A dan perusahaan B harus diberikan pelatihan dan pendidikan tentang berbagai aspek seperti kinerja, strategi, dan proses komunikasi untuk operasi bisnis. Selain itu, pelatihan personel saat ini tentang perubahan praktis yang akan terjadi dari merger dan akuisisi akan sangat penting bagi kedua perusahaan. Misalnya, setiap personel departemen keuangan mungkin harus dilatih tentang praktik laporan keuangan baru, meliputi konsolidasi keuangan dan pelaporan kinerja keuangan anak perusahaan yang terbentuk karena merger dan akuisisi. Selanjutnya, bagian 4.3. 4.3 pengembangan karyawan. Salah satu cara untuk mengelola perusahaan A dan menempatkannya lebih sesuai dengan harapan dan pola pikir perusahaan B adalah meninggalkan bank. Pengembangan karyawan adalah langkah selanjutnya, baik di tingkat karyawan dan eksekutif. Rencana pengembangan diberlakukan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, serta manajemen perubahan, semua bisa menjadi tujuan dalam hal pengembangan eksekutif. Berbagai macam kegiatan dapat tercakup dalam tujuan pengembangan, namun mengingat sifat yang didorong oleh penjualan dan layanan dari keduanya. Nama saya Nadifa Purnamasari, NPM 211. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5, yaitu solusi atau langkah terakhir. Restrukturisasi. Apa sih restrukturisasi itu? Nah, menurut KBBI, restrukturisasi itu adalah penataan kembali supaya struktur atau tataannya itu menjadi baik. Nah, artinya apa? Restrukturisasi perusahaan itu merupakan upaya untuk mengubah struktur perusahaan dengan berbagai alasan. Kadang banyak orang yang mengatakan bahwa restrukturisasi perusahaan itu berarti perusahaan itu ya ada masalah nih. Nah, padahal perusahaan yang melakukan restrukturisasi itu tidak selalu perusahaan bermasalah sehingga butuh penataan kembali. Nah, perusahaan yang sedang tumbuh pun itu bisa melakukan penataan kembali dengan maksud melakukan strategi bisnis. Misalkan terdapat perusahaan yang melakukan restrukturisasi itu restrukturisasi prosedur dengan maksud untuk melakukan improvement kayak gitu. Nah, restrukturisasi perusahaan ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Nah, perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek kayak gitu. Perbaikan-perbaikan tersebut itu menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan permodalan, terus perampingan manajemen,
perbaikan sistem pengelolaan perusahaan juga, sampai perbaikan sumber daya manusia. Nah, dengan demikian, restrukturisasi perusahaan itu merupakan kepentingan semua pihak, bukan saja pihak manajemen, namun juga merupakan kepentingan komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham. Restrukturisasi itu juga merupakan kepentingan karyawan secara keseluruhan, karena tindakan restrukturisasi akan berdampak pada semua karyawan. Nah, perusahaan B beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari perusahaan A. Kinerja perusahaan A jika dilanjutkan dapat menjadi beban keuangan perusahaan B. Dengan demikian, perubahan struktur pelaporan karyawan seperti yang dilakukan di perusahaan B dapat diterapkan di perusahaan A. Nah, hal ini tuh dapat termasuk pemindahan karyawan dari area di mana mereka mungkin berjuang, mungkin area awal mereka, dan menempatkan mereka di area lain yang lebih cocok untuk keahlian mereka, dan membentuk tim kerja baru berdasarkan keterampilan dan pengalaman yang udah mereka miliki. Nah, hal ini tuh memungkinkan perubahan dalam proses bisnis yang membuat kepemilikan dan kontrol keluar, dan perubahan dalam praktek layar, dan disebut rekayasa ulang. Nah, rekayasa ulang itu apa? Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, dalam artikel ini, reengineering atau rekayasa ulang yang dikutip dari Goodwole yang diterbitkan pada tahun 2013 pada halaman 6, reengineering adalah pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer yang kritis seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Reengineering mengacu pada desain ulang radikal proses bisnis, bukan kepemilikan dan kontrol. Nah, apa sih yang dimaksud oleh Goodwole ini? Nah, ini reengineering itu atau rekayasa ulang ini adalah perancangan ulang secara besar-besaran pada proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan juga waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, rekayasa ulang ini dapat membuat perbaikan proses bisnis secara dramatik. Itu terkadang terjadi pengurangan pembiayaan, reduksi waktu siklus, dan juga peningkatan kepuasan pelanggan secara signifikan. Nah, pada umumnya banyak proses bisnis yang sangat rumit dan hanya beberapa orang dalam organisasi yang benar-benar memahami ini. Nah, dan dapat menjalankan proses tersebut. Nah, untuk itulah rekayasa ulang ini menjadi penting agar terjadi penyederhanaan proses yang akan berimplikasi pada penghematan waktu dan juga biaya. Nah, hal ini tuh juga menjadikan mengapa sih rekayasa ulang ini dapat meningkatkan kualitas kerja, karena memang setiap staf itu mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang lebih baik. Sebagai tambahan, rekayasa ulang ini akan menjadikan sebuah perusahaan ini lebih fleksibel untuk merespon kejadian yang tidak diinginkan dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat melalui edukasi staf, kayak gitu. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah aspek terakhir dari pengembangan organisasi dalam hal kepemilikan dan kontrol. Apa sih manajemen perubahan atau management of change ini? Management of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis yang dimanfaatkan untuk membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Nah, pada hakikatnya memang manajemen perubahan ini adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen kan ada 4 ya, kalau nggak salah 4. Yang pertama adalah planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, 4 pendekatan ini tuh untuk apa sih gunanya? Nah, 4 pendekatan ini tuh gunanya melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Nah, manajemen perubahan itu dilakukan untuk menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar bisa lebih sukses dengan cara yang juga lebih terorganisir melalui metode pengelolaan dampak perubahan pada mereka yang berada di dalamnya. Jadi,
dampak perubahannya itu pada orang-orang yang ada di dalam perusahaannya kayak gitu. Nah, manajemen ini harus mendapatkan pelatihan pengembangan organisasi yang mencakup pelatihan manajemen perubahan. Penting untuk membiarkan perusahaan A itu menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara yang tidak menimbulkan resistensi. Kenapa? Karena perusahaan A ini kan memiliki anggota keluarga atau karyawan ya dalam manajemennya kayak gitu. Nah, perusahaan B ini akan mampu mengimbangi setiap tekanan yang dialami dari perusahaan A dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk produktivitas dengan memberikan pelatihan tambahan dan juga jalur komunikasi. Perusahaan B yang kaya uang lebih lanjut dapat mentransfer sebagian sumber dayanya itu untuk pelatihan perusahaan A yang akan memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan di area yang berpotensi lemah sebagai sarana untuk mengurangi stres. Kenapa sih? Karena pengungkapan penuh laporan keuangan dari kedua perusahaan dan tindakan yang termasuk dalam prinsip pencocokan harus memberikan kejelasan tentang pentingnya perubahan yang diperlukan di perusahaan A meskipun ada perubahan yang dapat menimbulkan masalah berdasarkan prinsip akuntansi. Jadi, pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengapa itu diperlukan dapat diciptakan dengan menunjukkan bahwa pengeluaran harus sesuai dengan pendapatan. Jadi kayak gitu. Nah, setidaknya dengan manajemen dari perusahaan B, ini berarti mengubah cara perusahaan A mengungkapkan struktur gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, Jaguar dan Land Rover dari perusahaan nasional Inggris di 2008 adalah contoh yang baik dari keberhasilan akuisisi dua perusahaan dari dua organisasi yang sama sekali berbeda budaya. Dalam kasus perusahaan A dan perusahaan B, persamaan harapan ada dalam merger mereka. Namun demikian, ada kebutuhan keseimbangan antara skarifikasi dan manfaat kedua perusahaan. Untuk menghayati era bisnis baru, perusahaan A perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dan skarifikasi beberapa waktu luang kepemimpinan. Perusahaan B, sebaliknya, yang budaya organisasi dan struktur manajemen tampaknya normal, juga perlu memberikan ruang untuk perusahaan A untuk menyesuaikan diri. Boleh jadi penting untuk menilai hasil yang diharapkan terhadap yang sebenarnya hasil setelah perusahaan A dan perusahaan B telah terintegrasi budaya mereka dan ada kebutuhan untuk mengakui apa yang bisa dilakukan dengan cara yang berbeda dan belajar pelajaran setelah penilaian. Manajer baik perusahaan A dan perusahaan B mungkin merasa banyak lebih mudah untuk melanjutkan fokus dan dinamisme mereka dalam proses integritas budaya dengan mengikuti rencana yang dibahas di atas. Kesimpulannya, untuk mencapai kesuksesan koordinasi kepemimpinan mereka, upaya pengembangan dan manajemen perubahan adalah penting untuk perusahaan A dan perusahaan B depan hingga M dan A mereka. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.